Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa mudah-mudahan dengan kita diberikannya sesuatu yang luar biasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan untuk senantiasa berthalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini bisa menjadikan keberkahan buat kita semua, dan tentunya bisa mendatangkan malaikat yang senantiasa disampaikan Rasulullah SAW. Ketika seorang yang sedang bermajelis ilmu itu, Allah akan hadirkan para malaikat untuk mengaminkan doa-doa hambanya. Maka dari itu, perbanyaklah doa ketika bermajelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan doa akan dikabulkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Salat dan salam mari kita limpah curahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai pada seluruh umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita diawali dengan bismillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat kelak di akhirat oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak syukur dan terima kasih pada jemaah sekalian yang sudah bisa hadir. Walaupun tadi siang diguyur hujan ya, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa semangat kita untuk senantiasa belajar, dan mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan tadi siang itu mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya, terutama khusus untuk warga Kota Banjar. Dan tak lupa mungkin ada saudara kita, sahabat kita yang senantiasa belum bisa hadir ke sini, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan kalau misalnya yang sedang sakit, dan ketika yang Allah uji mudah-mudahan Allah luangkan ataupun lapangkan ujiannya ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pada jemaah sekalian. Oke, hari ini insyaallah ya kita akan sharing bersama saya. Jadi mohon maaf apabila agak lebih atas duduknya, tidak mengeri rasa keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan kita di sini belajar bersama dan ambil yang bermanfaatnya. Mungkin nanti ada yang kurang pas, nanti bisa cari referensi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan ataupun sharing mengenai kutemani sampai surga. Pada hakikatnya manusia itu pasti ingin ya yang namanya kita berkumpul kembali bersama keluarga itu sampai surga. Apalagi kita dikumpulkannya itu tidak hanya dengan teman, dengan sahabat, ataupun dengan keluarga kita, yang pastinya kita ingin berkumpul kembali bersama orang tua kita ya. Nah, cuman Allah menyampaikan di sini seperti apa sih supaya kita ditemani sampai surga itu, dan bagaimana harus kita tahu bagaimana cara-caranya supaya kita dikumpulkan bersama di surga. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan tentunya kita harus memahami apa yang kita harus pelajari dan apa yang harus kita sungguh-sungguh dalam belajar untuk mengetahui dan menanamkan rasa cinta itu terhadap Al-Quran. Oleh karena itu kita tonton dulu ya, sebagaimana para sahabat dulu berjuang dalam memperjuangkan agama Allah. Maaf ya, kita sambungkan dulu. Oke, nyambung. Nah, itu nyambung nggak?
Oke, itu ya. Dulu para sahabat memperjuangkan Al-Quran itu sangat luar biasa, bahkan rela untuk mengorbankan dirinya. Nah, sekarang kita tuh udah enak banget, bahkan udah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar dan mempelajari Al-Quran. Tetapi sebelum kita mempelajari Al-Quran, kita harus paham dulu bagaimana sih dulu Al-Quran turun itu dan bagaimana Al-Quran bisa terkumpulkan. Bahkan kan dulu Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kita harus pahami dulu bagaimana dulu para sahabat mengumpulkan Quran itu. Oke ya. Kita mulai. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sejarah Al-Quran. Yang kedua, kisah dalam Al-Quran. Yang ketiga, syafaat Al-Quran. Oke. Pertama kita akan bicara kisah sejarah Al-Quran ya. Nah, pertama itu sejarah penulisan Al-Quran. Bagaimana sejarah penulisan Al-Quran? Kita akan mempelajari yaitu dalam empat zaman penulisan Al-Quran ya. Pertama ada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada pada masa Abu Bakar Ash-Shidi. Yang ketiga ada masa Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada Daulah Umayyah. Dulu para sahabat itu mengumpulkan Al-Quran itu penuh dengan perjuangan. Bahkan dulu Rasulullah SAW sampai dicela bahwa Al-Quran itu bukan dari Rasulullah. Oke, kalau karena itu kita akan lihat bagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, pada tahap ini penyandaran pada hafalan Al-Quran itu paling diutamakan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Karena pada dulu itu belum ada yang namanya mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran itu belum ada ketika pada masa Rasulullah SAW. Dulu Al-Quran itu hanya sebagai hafalan dari sahabat ke sahabat. Makanya pada zaman ini lebih banyak liko ataupun talaki ya, talaki pada Rasulullah SAW. Nah makanya pada zaman itu banyak sekali penghafal Al-Quran yang luar biasa pada zamannya Rasulullah SAW. Nah, di sini belum sampai ke penulisan ya, belum sampai ke penulisan. Dulu disampaikan dari wahyu pertama sampai wahyu kedua itu terus berangsur-angsur. Nah, bahkan dulu ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk senantiasa terus menyampaikan Al-Quran, kan Rasulullah pernah menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, karena dulu itu cuma dihafal, bukan ditulis. Nah, sampai dulu ada kisah ya, ketika ada yang mencela bahwa Al-Quran itu yang buatan oleh orang Arab. Ternyata dibuktikan di sana. Kalau misalkan orang Arab bisa yang menulis Al-Quran, tetapi pada nyatanya pada zaman itu bangsa Arab tidak bisa menuliskan Al-Quran. Bahkan bahasa Arab yang disampaikan Al-Quran dan yang disampaikan yang bahasa Arab sehari-hari di Arab itu berbeda, sangat berbeda jauh. Nah bahkan di dalam surah Hud disampaikan, katakanlah datangkanlah 10 surah yang menyamainya, sampai Al-Quran sendiri yang menantang orang-orang yang menantang Al-Quran. Nah maka disitulah ada sahabat, bukan sahabat, ada yang menentang Al-Quran, namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia bilang kayak gini, fil wa ma adraka mal fil, tahukah gajah? Gajah itu adalah ekornya yang pendek dan mempunyai belalai yang panjang. Setelah itu Musailamah Al-Kadzab malah ditertawakan. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan butuh jawaban, tapi butuh direnungkan. Kalau misalkan Musailamah Al-Kadzab ini menyampaikan seperti itu, pasti akan ditertawakan. Makanya ketika para sahabat berkumpul dan semua masyarakat berkumpul, Musailamah itu mah tahu atau anak TKG kayak gitu ya, kalau misalkan bahasa kitanya. Karena apa yang kamu sampaikan semua orang juga tahu, tapi Al-Quran ini menyampaikan dengan penuh makna, dengan penuh tanda tanya.
Makanya ketika Musailamah Al-Kadzdzab menyampaikan, dia tetap bahwa itu benar dengan apa yang mereka sampaikan, yang Musailamah Al-Kadzdzab sampaikan. Karena Musailamah ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Selain dia suka mencela, dia membuat ayat Al-Qur'an, dia juga adalah seorang nabi palsu. Makanya ketika pada zaman ini Musailamah ini adalah orang yang sangat harus diperhatikan, ya, karena ucapannya itu berbahaya, ya, karena berbahaya itu suka menghipnotis orang lain gitu, ya. Nah, makanya dari ayat-ayat yang disampaikan, yang bahkan Al-Quran sendiri yang menentangnya itu, Al-Quran itu bukan buatan dari orang Arab, bahkan bukan dari Muhammad SAW. Dan kita ambil hikmahnya, kenapa Allah menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Karena kalau menurunkan pada jin, manusia pasti takut, ya. Sok bayangkan, Al-Quran turun pada jin ataupun malaikat, pasti kita juga takut menerimanya, karena yang menerimanya bukan sama dengan manusia. Makanya Allah memberikan hikmah turunnya Al-Quran itu kepada Muhammad yang sama dengan kita, ya. Wahyu itu terus turun pada kita, makanya Rasulullah menyampaikan satu ayat demi ayat, kayak gitu. Makanya dulu Allah tuh menyampaikan ada hikmahnya, ada hikmah tersendiri apa yang disampaikan untuk disampaikan lagi kepada kita. Nah, pada zaman ini ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang punya hafalan yang kuat. Terus ada lagi Abu Darda yang punya sumber pengumpul Al-Quran di Damaskus. Nah, terus yang ketiga ada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itu adalah sekretaris Rasulullah SAW dan penghimpun Al-Quran. Nah, yang luar biasa yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah yang mengumpulkan semua Al-Quran menjadi mushaf. Makanya ada mushaf Utsmani. Kita akan bahas nanti, ya. Oke. Nah, ini adalah pada zaman. Nah, ini, ya. Ini adalah penulisan Al-Quran menggunakan tulang. Nah, ini penulisan Al-Quran menggunakan tulang. Dan ini penulisan Al-Quran menggunakan pelepah kurma, ya. Nah, ini penulisan Al-Quran di kulit unta. Dan dulu itu Al-Quran masih berceceran di mana-mana karena Al-Quran belum dijadikan mushaf. Makanya Al-Quran itu setiap ayat yang turun pada Rasulullah SAW itu ditulis dalam bentuk seperti ini. Ada yang bentuk dalam tulang tulisnya, ada yang di kulit kurma, dan ada yang di pelepah kurma. Nah, sekarang kenapa bisa sampai pada kita dalam bentuk mushaf? Nah, ini kita akan bahas, ya. Ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, ya, masa kedua yaitu zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, pada zaman ini terjadilah perang Yamamah yang dimana para penghafal Quran itu banyak berguguran meninggal. Dulu waktu zaman Abu Bakar, Rasulullah menyampaikan untuk senantiasa mengumpulkan para penghafal Al-Quran, untuk senantiasa dikumpulkanlah Al-Quran supaya menjadi tidak berceceran, ataupun dikumpulkan para penghafal Quran untuk senantiasa menjadi terkumpulnya satu mushaf. Tetapi dulu Rasulullah belum memerintahkan untuk menjadikan mushaf. Nah, jadi pada zaman Abu Bakar ini, pada zaman masa Abu Bakar ini banyak seorang hafiz Al-Quran yang meninggal karena terjadinya perang Yamamah. Tuh, ya. Nah, ini adalah peta jalur peperangan Yamamah. Ini Yamamah, ya. Jadi pada zaman itu sangat luar biasa panjang sekali perjuangan para penghafal Quran untuk senantiasa membumingkan Al-Quran, ya. Makanya nggak mudah gitu, ya, nggak mudah sampai sekarang Al-Quran itu sampai kepada kita. Jadi sebisa-bisa mungkin kalau misalkan kita senantiasa masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus membaca Al-Quran. Kayak gitu. Ini pada masanya Abu Bakar yang terjadi perang Yamamah. Oke, yang berikutnya itu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, ini kita masuk pada zaman Utsman bin Affan, ya. Pada zaman Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah terdapat perbedaan kaum muslimin yang pada itu dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan. Nah, jadi pada dulu itu Al-Quran belum ada tanda fathah, kasroh, dhamma, belum ada, dan itu masih berbentuk polos gitu, ya, masih berbentuk polos. Makanya pada zaman Utsman bin Affan dulu itu memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang untuk bisa
mengumpulkan Al-Quran itu bisa menjadi satu. Karena terjadi perang Yamamah tadi, maka Utsman bin Affan berinisiatif untuk senantiasa menjadikan Al-Quran itu menjadi mushaf. Nah, lalu dulu seperti apa pada para sahabat memberikan tanda i'rab itu? Nah, dulu seperti ini ya. Nah, ini adalah dulu Quran itu seperti ini. Belum ada tanda i'rab ya, ataupun belum ada tanda fathah, kasroh, dhamma, ini belum ada ya. Ini adalah mushaf imam yang lebih kita kenal dengan nama mushaf Utsmani. Jadi dalam mushaf ini belum ada yang namanya fathah, dhammah ataupun kasroh. Jadi bingung bacanya nya, bingung bacanya, ini kumaha kan? Kadang-kadang kita aja sekarang yang udah diberikan kemudahan dengan adanya tanda i'rab dalam Al-Qur'an, kita masih terbata-bata. Iya, apalagi dulu belum ada tanda baca. Makanya luar biasa sekali para sahabat memperjuangkan Al-Qur'an ini sampai mengumpulkan, sampai memberi tanda i'rab, sampai memberikan tanda, bahkan sekarang ada tajwid gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Makanya ketika kita sudah mengetahui, ya kita harus bersyukur ya, karena ini adalah sebuah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan Al-Quran. Oke, ini adalah peta Daulah Umayyah ya, yang dimana di sini banyak penyebaran Al-Quran ketika untuk pengumpulan Al-Quran itu sendiri. Next, nah ini adalah 3 fase perkembangan penulisan Al-Quran. Di sini ada 3 fase ya. Pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga ada Khalil bin Ahmad Al-Farihidi. Sini adalah nanti kita akan mengetahui bagaimana dulu para sahabat memberikan tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah itu. Nah, kita akan mengetahui, pertama kita akan mempelajari dulu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini teman-teman. Jadi dulu itu pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan menugaskan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda bacaan i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Contohnya misalkan ya, dulu itu belum tahu mana ba, mana ta, karena belum ada yang namanya i'rab. Nah, dulu pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan itu menugaskan Abdul Aswad untuk memberikan tanda ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi dulu tuh masih belum sempurna banget, karena masih diberikan tanda ini belum sempurna ya, masih baru memisahkan, memperbedakan antara tanda dalam membaca Al-Quran kayak gitu. Nah, ini adalah pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, yang kedua, nah ini ada pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Hajjaj untuk menciptakan tanda huruf Al-Quran, yang menugaskan kepada Nasid ibnu Asim dan Yahya ibnu Marhum yang menandai ayat Quran. Nah ya, di sini baru mulai penandaan. Misalkan huruf ba itu udah ada seperti apa. Da sama za itu dulu belum ada tandanya. Makanya pada zaman ini, pada Abdul Malik ini sudah memberikan tanda yang namanya za sama da, ba sama sa sama sya, kho sama ha, itu dibedakan oleh ini ya, dibedakan sama Abdul Malik. Makanya dari zaman ke zaman penyempurnaan Al-Quran ini terus disempurnakan oleh para sahabat. Makanya luar biasa sekali perjuangan sahabat untuk senantiasa memberikan tanda ini kepada untuk membaca Al-Quran ini ya, supaya kita diberikan kemudahan dalam membacanya. Nah, oleh karena itu, lalu yang terakhir di sini sempurnakanlah oleh Utsman bin Affan, ya, disempurnakan oleh Khalid Ahmad Al-Faridi. Nah, peletakan baris atau tanda baca i'rab ini seperti dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Nah, ini ditandai oleh Khalil bin Ahmad. Kalau tadi kan memberikan tanda baca ya, memberikan tanda baca ba, ta, sa, kayak itu ya. Kalau ini, kalau dari Khalid bin Ahmad Al-Faridi ini memberikan tanda fathah, kasroh, dhammah sama fathah, kasroh, dhammah kayak gitu ya. Diberikan tanda tanwin kalau sebutnya. Makanya itu, nah dari zaman ini kita dipermudah dalam membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran dikumpulkan sampai sekarang dan sampai jadikan mushaf itu disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Dan disempurnakan Utsman bin Affan itu bersama para sahabat yang 3 tadi. Makanya ketika dulu turun Al-Quran itu berangsur-angsur,
oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkannya itu tidak mudah. Dan dulu juga ketika dikumpulkan, Al-Quran itu tidak langsung turun semuanya, tetapi ayat per ayat sesuai dengan kejadian. Makanya terjadilah di tempat, misalkan di tempat berbeda tempat gitu ya. Nah, makanya itu dulu Rasulullah dalam menyampaikan ayat per ayat itu kepada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid itu mempunyai mempunyai hafalan Quran yang sangat kuat karena dia adalah sekretaris Rasulullah SAW yang dimana langsung memberikan bacaan pada Zaid bin Sabit. Oleh karena itu, pada zaman ini, pada 3 fase ini, dulu Rasulullah SAW dan para sahabat sangat luar biasa memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Al-Quran, sampai dia rela untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya dalam menyempurnakan Al-Quran. Sehingga sampailah kepada kita yang namanya mushaf Al-Quran. Cuman pada zaman sekarang ini terlalu banyak metode ya. Ada metode Umi, ada Utsmani. Nah, semakin berkembang gitu ya. Tetapi semua juga baik, cuman semakin berkembang aja. Itu. Makanya kita sangat bersyukur ketika kita sudah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam membaca Al-Quran. Cuman yang disayangkan ketika kita sudah tahu Al-Quran itu hanya sebagai pajangan di rumah. Ya, mudah-mudahan kita setelah mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran, kita bisa paham bahwa Quran itu adalah sejatinya Quran itu adalah yang akan menemani kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Al-Quran. Nah, dulu Rasulullah menerima wahyu itu adalah di Gua Hiro ya. Nah, di Gua Hiro. Pada di Gua Hiro ini Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu wahyu surah, ada yang tahu surah apa? Al-Alaq ya. Nah, di sini Rasulullah dulu menerima wahyu itu mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq. Dan di sini Rasulullah sering mengasingkan diri selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu Rasulullah mengasingkan diri di Gua Hiro ini, terus mengasingkan diri untuk senantiasa menenangkan dirinya. Dan selama 6 bulan, yaitu dia mimpi yang sama, matahari terbit. Setelah itu Rasulullah SAW, nah ini ya gambaran Gua Hiro. Nah, pada zaman itu Rasulullah SAW, ini ilustrasi ya. Nah, Rasulullah dalam wahyu pertama adalah surah Al-Alaq. Yang jaraknya itu sangat jauh dari rumah Rasulullah SAW untuk selesai naik ke atas. Tapi Rasulullah SAW selalu semangat, selalu berbahagia untuk menenangkan diri ketika di sana. Oke, setelah Rasulullah bermimpi selalu mendapatkan matahari yang terbit, nah Rasulullah ketika di Gua Hiro ini berdoa. Ketika berdoa, Rasulullah didatangkan seorang malaikat Jibril. Jibril memeluknya. Iqra. Rasulullah, siapa kamu? Rasulullah ketakutan dalam kondisi itu, sampai dia bergemetar tangannya, sampai dia mengeluarkan ketakutannya itu sangat luar biasa karena dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Saya tidak bisa baca. Rasul ketakutan karena dengan muka yang sangat besar gitu ya. Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa. Maka malaikat Jibril mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Sekaligus Rasulullah membacakan dan mengikuti perkataan Jibril. Lalu Rasulullah terdiam. Ketika Rasulullah terdiam, Rasulullah langsung pergi untuk menemui Siti Khadijah. Rasulullah merasa ketakutan dan lalu pulang ke rumah untuk menemui Siti Khadijah. Ketika pulang ke rumahnya, wahai Khadijah, selimuti aku ya Rasul.
Selimuti aku Khadijah. Rasulullah Khadijah tidak berkata apa-apa, lalu selimutilah dia. Rasulullah sangat ketakutan dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Karena Rasulullah sini adalah merasa kaget dengan apa yang dia lihat ketika datang menghampiri Rasulullah SAW. Maka disinilah Khadijah menenangkan Rasulullah SAW di rumahnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Ar-Rum bahwa wanita itu adalah litaskunu ilaiha, itu yang memberikan ketenangan pada laki-laki. Di sini Rasulullah merasa tenang, merasa terlindungi dengan adanya Khadijah. Dan di sini ketika diselimuti, Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menjadikanmu bersedih sama sekali. Engkau adalah orang yang suka bersilaturahim, menghormati tamu, suka membawa beban, dan menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ketika Rasulullah terus diingatkan, terus ditenangkan oleh Khadijah, Rasulullah merasa nyaman dengan hadirnya ataupun perkataan Khadijah kepadanya. Maka disinilah Rasulullah bersama Khadijah merenungkan dengan apa yang dia lihat setelah dari Gua Hiro. Ini adalah proses di mana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Jibril menyampaikan pada Rasulullah untuk senantiasa menyampaikan ayat yang pertama yang turun pada Rasulullah. Rasulullah dulu karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril sehingga dia merasa ketakutan, dia merasa kaget gitu ya dengan hadirnya sosok yang mungkin kita tidak bisa dibayangkan, yang pada masa itu adalah yang luar biasa, katakan kalau misalkan malaikat itu kan besar tinggi gitu ya. Dia dipeluk sama malaikat Jibril. Disinilah Rasulullah mengadu pada Khadijah untuk senantiasa menenangkan dirinya, dan ketika sudah ditenangkan dia merasa nyaman dengan apa yang Khadijah sampaikan. Tetapi setelah adanya proses itu, terjadilah tahun kesedihan Rasulullah SAW, yang dimana sakarat terjadinya meninggalnya pamannya yaitu Abu Thalib ya, dan kedua dia beriman ya, tetapi tidak mau beriman. Makanya ketika meninggal itu Abu Thalib Rasulullah merasa sedih karena Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nah, lalu bagaimana dulu daun kesedihan ini? Mari kita sama-sama lihat ya. Nah, setelah menerima wahyu dan setelah menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah selang beberapa tahun menerima kesedihan yang dimana matinya atau meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Siti Khadijah. Ini perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah untuk menyempurnakan Al-Quran. Di sini Rasulullah bercakap dengan Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat dua syahadat. Namun apa? Abu Thalib tidak mengucapkannya karena ada Abu Jahal di sampingnya Rasulullah SAW. Dia tetap berteguh dengan apa yang dia yakini. Rasulullah di sini sangat sedih sekali karena paman yang dicintai ini tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sampai Rasulullah kebingungan, ya Allah, dia berdoa gitu untuk senantiasa pamannya ini bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tapi apa yang Allah hendaki, tapi Abu Thalib tetap yakin dengan keyakinannya itu, sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga meninggal Abu Thalib ketika masa itu, dan Rasulullah sangat terpuruk sekali.
Dengan keadaan ini Rasulullah sangat terpuruk sekali dengan meninggalnya Abu Thalib, paman yang sangat dicintainya. Setelah 2 bulan dan 3 bulan kemudian, setelah meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat dicintainya, bahkan dia rela menemani dakwah Rasulullah SAW untuk senantiasa terus memperjuangkan agama Allah. Rasulullah semakin terpuruk, semakin sakit hatinya dengan penuh cobaan yang menimpa kepada Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah ini. Sangat luar biasa ketika dia pergi ke salah satu tempat, Taif, Rasulullah malah dilempari. Rasulullah sampai pelepisnya itu berdarah. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, apakah aku mau timpakan mereka dengan gunung yang sangat besar ini?" Namun Rasulullah apa yang disampaikan? Tidak, Jibril. Mungkin saja anak-anak mereka ataupun cucu-cucu mereka suatu saat mereka akan masuk Islam. Walaupun Rasulullah sangat terpuruk, walaupun Rasulullah sangat terbebani dengan masalah yang sangat besar, tapi Rasulullah dengan akhlaknya yang baik, akhlaknya yang mulia, Rasulullah tetap mendakwahkan apa yang harus didakwakan. Sehingga disinilah banyak perjuangan yang harus kita pahami, bahwa tidak mudah untuk memperjuangkan Al-Quran, tidak mudah untuk melakukan dakwah. Dan Rasulullah berdoa di sini, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapi manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Pada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Pada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka, ya Allah. Engkau tidak murka kepadaku. Aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan padaku." Rasulullah di sini berdoa. Rasulullah sedih, Rasulullah sangat terpuruk karena sudah dekat telinga apa? Abu Thalib sudah ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, dan ketika berdakwah pun Rasulullah malah dilempari. Makanya kita harus memahami bahwa sungguh berat perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dakwah ini. Bahkan Rasulullah rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan keluarganya hanya untuk umatnya. Makanya wajar saja kalau misalkan kita orang yang senantiasa dicintakan ataupun dirindui oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menyampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka akan bersamaku di surga. Lalu di sana terjadi percakapan dengan para sahabat, "Wahai sahabat, saya merindukan seseorang." "Siapa ya Rasulullah?" "Apakah kami?" Bukan kamu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah merindukan, yaitu dia adalah orang yang belum bertemu denganku, tetapi mereka beriman. Maka siapa Rasulullah? Dia adalah umatku. Maka Rasulullah sebelum jauh kita lahir juga Rasulullah sudah mencintai umatnya. Masa sih kita mau menyanyikan perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Allah, dalam memperjuangkan Al-Quran? Makanya kita merasa sedih sekali kalau misalkan kita ketika sudah tahu tetapi kita tidak diamalkan, ya, karena menjadi salah satu yang kekosongan hati ini ketika kita tidak bisa berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya itu, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru Allah akan menerima kita dengan luar biasanya rahmat Allah, kita akan diterima dengan baik. Nah, dari setelah perjuangan Rasulullah SAW, di mana dia dalam tahun kesedihan, dia menerimakan wahyu, dapat wahyu, tapi disinilah setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, dan Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dengan terjadinya Isra Mi'raj. Ya, pada bulan kemarin, ya, hari kemarin, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, yaitu di mana adalah obat dari semua kesedihan Rasulullah SAW. Makanya di sini pada bulan ini kita harus perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena kita merasa senang, karena kita merasa gembira dengan adanya Isra Mi'raj ini. Karena Rasulullah SAW dulu mendapatkan Isra Mi'raj adalah
sebagai obat dari kesedihannya itu. Lalu setelah diberikan kesedihan, lalu Rasulullah SAW disambut oleh bangsa Quraisy. Nah, disinilah dari tahun ke tahun Rasulullah mendapatkan, dari hari ke hari Rasulullah mendapatkan cobaan yang sangat berat sekali, yaitu dengan tidak diterimanya dakwah. Bahkan Rasulullah SAW sampai dilempari, Rasulullah ditinggalkan orang-orang yang tersayang, tapi Allah apa yang Allah sampaikan? Dia mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT dengan kebahagiaan, sambut dengan para warga Quraisy. Makanya di dalam peringatan Isra Mi'raj itu adalah suatu yang harus kita pahami, bahwa suatu yang terjadi, yang bahkan keimanan yang harus kita percayai. Karena sebenarnya Allah memerintahkan salat kepada kita sebagai kewajiban sebagai muslim untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah di sini Rasulullah disambut dengan bahagia, Rasulullah disambut dengan gembira. Dengan datangnya Rasulullah bisa menebarkan kembali dakwahnya. Dan Rasulullah di sini bisa meyakini bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya mungkin kita pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah merasakan keterpurukan yang kita hadapi, tetapi yakin kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi juga. Kenapa terjadi pada Rasulullah SAW? Untuk memberikan contoh kepada kita bahwa pertolongan itulah sangat dekat. Makanya kita harus senantiasa memberikan terbaik dalam hidup kita, senantiasa berhusnuzon pada Allah SWT untuk senantiasa melapangkan diri. Nah itu ya, dari tahun kesedihan, alhamdulillah Rasulullah di sini diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT, diberikan obat dengan adanya Isra Mi'raj. Nah, cuman harusnya kita harus pahami, dari kita yang sudah mengetahui dari kisah-kisah itu, kisah-kisah dalam Al-Quran, kita harus memahami kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melalaikan dalam membaca Al-Qur'an. Dan rasanya kita malu kalau misalkan oleh orang yang tidak bisa melihat tetapi bisa membaca Al-Qur'an, bahkan bisa menghafal. Kita belajar dari kisahnya Mu'adz. Apa yang Mu'adz sampaikan di sini kita simak. Mu'adz adalah seorang penghafal Quran yang dimana jaraknya itu sangat jauh untuk menyetorkan Quran. Dan ketika menyetorkan Al-Quran itu cuma satu ayat kepada gurunya. Walaupun jarak yang sangat jauh, tapi Mu'adz sangat semangat dalam menghafal Al-Quran. Dia tidak bisa melihat semenjak kecil. Tiga hari dalam seminggu cuman satu ayat setiap menyampaikan. Dan kalau misalkan tidak hafal, Mu'adz suruh pulang lagi. Tapi tidak mengurangi semangat Mu'adz untuk senantiasa menghafal dan membaca Al-Quran. Dia berdoa untuk tidak mengembalikan pandangannya, karena untuk menjadi hujah di hari kiamat. Luar biasa sekalian.
Dia meminta dan berdoa untuk tidak dikembalikan penglihatannya karena untuk menjadi hujah ketika di akhirat. Untuk meringankan hisabnya katanya. Insyaallah. Dia tidak boleh teman dengan siapapun katanya. Saya menyampaikan banyak orang yang bisa melihat tapi mereka melalaikan dengan Al-Quran. Mereka bahkan tidak mau membaca Al-Quran. Bangkai jangan sampai kita punya Al-Quran cuma hanya sekedar pajangan di rumah. Kita bisa belajar dari Muaz. Muaz tidak pernah merasa mengeluh dengan keadaannya. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله به الجنة. نسأل الله أن يكون Dia berdoa untuk menjadikan pewaris surga Firdaus dengan apa yang dia baca. Makanya di sini kita mungkin ada yang belum baca Al-Quran hari ini, mungkin kemarin tidak baca lagi, ataupun udah berapa minggu kita tidak baca Al-Quran, kita merasa malu dengan kisah Muaz ini. Dia 3 kali dalam seminggu untuk menyatakan hafalan cuma 1 ayat kepada gurunya, dan itu jaraknya sangat jauh sekali. Ketika tidak hafal, Muaz suruh pulang kamu Muaz, kamu belum hafal kayak itu. Muaz menerimanya dengan keadaan itu, dan luar biasa Muaz berdoa, ya Allah, dengan penglihatanku ini yang tidak bisa melihat, aku tidak apa-apa untuk tidak kembalikan lagi. Mudah-mudahan menjadi hujah untukku, untuk kedua orang tuaku. Makanya Muaz senantiasa berdoa, mudah-mudahan dengan apa yang dia hafal itu bisa menjadikan pewaris surga Firdaus. Cuman pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita yang sempurna ini, tetapi Allah sendiri yang menghilangkan Al-Quran dalam dada kita. Bagaimana jika Al-Quran dihilangkan dalam dunia ini? Yang kita bisa melihat, tapi Quran itu yang sendiri dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya selagi kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur berkah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena suatu saat ketika terjadi hari kiamat, Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihilangkan pada mushaf-mushaf itu, dan hanya dalam diri kita. Nah, sangat luar biasa sekali ya, dan terbayang dan menjadi pembelajaran juga buat kita ketika Allah mengangkat Al-Quran itu sendiri, dan kita yang diberikan kemuliaan Allah SWT untuk bisa melihat, tetapi kita tidak bisa membacanya karena kita sudah bilang, katakan udah telat untuk membacanya. Kamu kemana aja, dari kamu yang bisa melihat, kamu kemana aja, sehingga Quran Allah angkat, dan itu hanya yang tersisa itu hafalan yang kita punya. Lalu apa yang Allah katakan dan apa balasan orang-orang yang Allah sampaikan bagi orang yang senantiasa tidak membaca Al-Quran? Allah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan
bahwa lebih baik hewan keledai yang bisa pulang ke rumahnya dalam keadaan gelap daripada seseorang yang tidak bisa pulang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Makanya kita diberikan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan diri kita untuk nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan hati tapi tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa memaknai mentadabburi Al-Qur'an. Kita diberikan pendengaran tetapi tidak mau mendengar Al-Quran, bahkan kita tidak mau untuk memegang sekalipun. Maka ini adalah balas Allah SWT untuk hambanya ketika seorang tidak mau membaca Al-Quran. Mereka ditempatkan di nerakanya Allah, bahkan di neraka jahanam. Di sini disebutkan neraka jahanam, di mana neraka jahanam itu adalah neraka yang paling bawah gitu ya, keraknya neraka. Rasulullah, maka kita harus memahami dan kita sadar bahwa sebelum kita terlambat, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa untuk dekat dengan Al-Qur'an. Makanya teman-teman sekalian, jika musibah mendekatkan diri kepada kita, maka itu adalah nikmat. Tetapi jika dengan nikmat itu sehingga kita menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka